Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba membahas dari bab 1 sampai bab 7. Mari kita mulai. Pada bab 1 yaitu entitas privat. Apa itu entitas privat? Entitas privat adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Entitas memiliki akuntabilitas publik jika instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik dan entitas menguasai aset dalam bentuk kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya. Baiklah, kita akan memasuki bab 2 yaitu konsep dan prinsip pervasif. Dalam konsep dan prinsip pervasif, kita harus mengetahui tujuan laporan keuangan bagi entitas privat serta kualitas yang membuat informasi dalam laporan keuangan entitas privat berguna. Tujuan laporan keuangan entitas privat yaitu untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh sejumlah besar pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam informasi tertentu, kita harus mengetahui karakteristik kualitatif informasi dan laporan keuangan. Apa saja karakteristik tersebut? Terdapat 11 karakteristik yang harus kita ketahui dalam kualitatif informasi dan laporan keuangan, yaitu keterpahaman, relevansi, materialitas, keandalan, substansi, prudensi, kelengkapan, keterbandingan, ketepatwaktuan, keseimbangan antara manfaat dan biaya atau usaha yang berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan standar SAK membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas dianggap memiliki kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif lain yang merealitas selain melakukan hal tersebut. Dalam menilai apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit namun tidak terbatas pada 12 bulan dari tanggal pelaporan. Apabila kita menjelaskan frekuensi laporan, entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatif setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 tahun, entitas melakukan hal berikut, seperti fakta, alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek, fakta bahwa jumlah komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan. Laporan keuangan lengkap. Secara umum kita telah mengenai apa saja laporan keuangan yang telah kita lakukan selama kita pelajari di masa kuliah kita. Ada 4 laporan keuangan yang kita ketahui. Laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta membedakannya dari informasi lain dalam dokumen yang sama secara jelas dan mengulanginya jika berikut ini secara jelas dan mengulanginya jika dibutuhkan untuk memahami informasi yang disajikan. Ada 5 poin yang harus diketahui. Yang pertama, nama entitas pelapor dan setiap perubahan nama entitas tersebut sejak akhir periode pelapor mendekat sebelumnya. Apakah pelaporan keuangan mencakup entitas individual atau suatu kelompok entitas? Tanggal akhir periode pelaporan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Mata uang penyajian seperti didefinisikan dalam bab 30 penjabaran valuta asing dan level pembulatan jika ada yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. Baiklah, kita akan langsung memasuki bab 4 yaitu laporan posisi keuangan. Pada bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan bagaimana menyajikannya. Terdapat informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset, bisa aset tetap dan aset tidak lancar, aset aset biologis, investasi, utang usaha, liabilitas, dan ekuitas. Dan ada pembedaan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Apa perbedaannya? Aset lancar
entitas memikirkan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal entitas. Entitas menguasai aset untuk tujuan diperdagangkan, dan entitas memikirkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan aset merupakan kas atau setara kas. Pada aset real acar, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut terutama untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut memiliki jatuh tempo, dan entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk mengganggukan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Untuk laporan penghasilan komprehensif maupun dalam dua laporan. Khusus untuk dalam dua laporan, teman-teman bisa membaca sendiri karena pembahasan ini cukup panjang. Singkat saja, dalam satu laporan penghasilan komprehensif, di mana laporan penghasilan komprehensif tersebut menyajikan seluruh item penghasilan dan beban yang diakui dalam periode tersebut. Apa saja entitas yang harus diketahui dalam penghasilan komprehensif tersebut? Terdapat pos-pos yang telah disajikan dalam akuntansi, yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagi laba rugi dari investasi pada entitas asosiasi dan pengandaian bersama entitas yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak tidak termasuk pajak yang dialokasikan, jumlah tunggal yang terdiri dari total. Yang pertama, laba rugi dari pajak setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang dapat didistribusikan pada penurunan nilai. Selanjutnya itu laba rugi jika entitas tidak memiliki item penghasilan komprehensif lain. Baris ini tidak perlu disajikan. Yang saya maksud itu adalah laba rugi. Selanjutnya itu setiap item penghasilan komprehensif lain yang diklarifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu tidak akan diklarifikasikan selanjutnya ke laba rugi dan akan direklarifikasi selanjutnya ke laba rugi jika kondisi tertentu terpenuhi. Lalu, bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan pengandaian bersama entitas yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dan yang terakhir adalah total penghasilan komprehensif. Jika tidak memiliki item penghasilan komprehensif lain, entitas dapat menggunakan istilah lain untuk baris seperti laba rugi. Yang saya maksud adalah total penghasilan komprehensif. Untuk entitas yang mengungkapkan item berikut secara terpisah dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai alokasi untuk periode. Yang pertama adalah laba rugi sebagai periode yang dapat didistribusikan pada, yang pertama, kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Yang kedua yaitu total penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat didistribusikan pada, yang pertama, kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Selanjutnya yaitu analisis beban. Entitas menyajikan analisis beban menggunakan klarifikasi berdasarkan sifat beban atau fungsi beban dalam entitas, mana yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang pertama, analisis berdasarkan sifat beban. Dalam metode klarifikasi ini, beban diagregasikan dalam laporan penghasilan komprehensif sesuai dengan sifatnya. Yang kedua yaitu analisis berdasarkan fungsi beban. Dalam metode klarifikasi ini, beban diagregasikan berdasarkan fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab 6, yaitu laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Kalau kita lihat dari luar lingkupnya, bab ini mengatur persyaratan penyajian perubahan dalam ekuitas entitas pada suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau jika kondisi tertentu terpenuhi dan entitas memilih dalam laporan laba rugi dan saldo laba. Yang pertama yang kita bahas yaitu laporan perubahan ekuitas. Apa tujuannya? Laporan perubahan ekuitas menjadikan laba rugi entitas untuk periode pelaporan, penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut, dan jumlah investasi oleh dan dividen serta distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik selama periode tersebut. Dan apa saja informasi disajikan dalam laporan itu? Harus kita ketahui informasi yang tersebut mencakup total penghasilan komprehensif untuk suatu periode,
yaitu menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Yang kedua yaitu untuk setiap komponen ekuitas, dampak dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan bab 10 yang akan dibahas oleh teman saya nanti, kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Yang terakhir yaitu untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengukuhkan perubahan yang timbul dari yang pertama, laba rugi, yang kedua penghasilan komprehensif lain, yang ketiga adalah jumlah investasi oleh dan dividen serta distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, menampilkan secara terpisah penerbitan saham, transaksi saham treasury, dividen dan distribusi lain kepada pemilik, dan perubahan dalam bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangnya pengendalian. Lalu yang kedua yaitu laporan laba rugi dan saldo laba. Apa tujuannya? Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba rugi entitas dan perubahan saldo laba selama periode pelaporan. Dan apa saja informasi yang terkandung dalam laporan tersebut? Entitas menyajikan dalam laporan laba rugi dan saldo laba item berikut sebagai tambahan atas informasi yang disiarkan oleh bab 5, yaitu laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Yang pertama, saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba untuk koreksi kesalahan periode sebelumnya, penyajian kembali saldo untuk perubahan kebijakan akuntansi, dan yang terakhir adalah saldo laba pada akhir periode pelaporan. Baiklah, kita akan memasuki bab terakhir yaitu bab 7, yaitu laporan arus kas. Pada bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Lalu, apa itu setara kas? Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai. Informasi yang disampaikan dalam laporan arus kas, entitas menyajikan laporan arus kas yang menyajikan arus kas untuk suatu periode pelaporan yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama yang kita akan membahas itu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama penghasilan pendapatan entitas. Sebagai akibatnya, arus kas dari aktivitas operasi umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penentuan laba dan rugi. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas dan pinjaman entitas yang dikontribusikan. Lalu kita akan masuk pelaporan kas dan aktivitas operasi. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari yang pertama, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi dampak transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau di masa depan, dan item penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Pada metode langsung, metode ini kelas utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Apa perbedaannya? Metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung, perubahan dalam persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode, item non-kas seperti depresiasi, provisi pajak tangguhan, penghasilan, akrual yang belum diterima dibayar dalam kas, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba entitas asosiasi dan kepentingan non pengendali yang belum didistribusikan. Lalu seluruh item lain yang dampak kasnya berkaitan dengan investasi atau pendanaan. Pada metode langsung, dalam metode langsung arus kas neto dari aktivitas operasi disajikan dengan mengungkapkan informasi mengenai kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto.
Informasi tersebut dapat diperoleh salah satu dari yang pertama, dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban penjualan, dan item lainnya dalam laporan penghasilan komprehensif atau laporan laba rugi jika disajikan untuk yang pertama, perubahan dalam persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode. Yang kedua, item non-kas lain dan item lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi atau arus kas pendanaan. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan laba rugi, laporan kombinasian laba rugi dan saldo laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan suatu perusahaan, informasi pendukung, dan pengungkapan lainnya. Berikutnya ini mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian, entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasian di mana laporan tersebut mengkonsolidasi investasinya dalam entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian mencakup seluruh entitas anak dan entitas induk. Entitas anak merupakan entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian yang disusun oleh entitas induk. Berikutnya mengenai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikutnya mengenai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi merupakan penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah konsumsi periodik suatu aset yang dihasilkan dari penilaian status kini atas dan perkiraan manfaat masa depan dan kewajiban terkait dengan aset dan liabilitas. Koreksi kesalahan. Kesalahan periode sebelumnya adalah penghilangan dari dan salah saji dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau penyalahgunaan atas informasi. Instrumen keuangan dasar dan isu terkait instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. Contoh instrumen keuangan dasar yaitu seperti kas, investasi utang, pinjaman, investasi, dan sebagainya. Mengenai isu terkait informasi keuangan lain, instrumen keuangan lain mencakup instrumen keuangan dan transaksi yang lebih kompleks. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen. Pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar yang umumnya merupakan harga transaksi. Terakhir mengenai persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, dalam proses produksi untuk penjualan, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Pengukuran persediaan. Entitas mengukur persediaan antara harga perolehan dan harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian. Biaya pembelian. Pada persediaan, biaya pembelian terdiri dari harga beli, biaya impor dan pajak lain, dan biaya transportasi, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang tersebut. Teknik pengukuran biaya dalam persediaan.
Biasanya menggunakan metode biaya standar, metode eceran atau harga beli terkini. Rumus biaya. Rumus biaya dalam persediaan biasanya menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau first in first out, atau kita bisa sebut dengan FIFO, atau biaya rata-rata tertimbang. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prita. Saya akan membahas bab 14 yang berjudul investasi pada entitas asosiasi. Definisi entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan dan yang bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama. Termasuk entitas tidak berbadan hukum, seperti persekutuan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas asosiasi, tetapi tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengukuran pemilihan kebijakan akuntansi. Investor mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu hal berikut ini: model biaya, metode ekuitas, model nilai wajar. Bab 15. Investasi pada ventura bersama. Ruang lingkup definisi ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomik dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasi strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Ventura bersama adalah pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak melakukan aktivitas ekonomik yang merupakan subjek pengendalian bersama. Ventura bersama dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, atau pengendalian bersama entitas. Bab 16. Properti investasi. Ruang lingkup properti investasi. Properti dengan penggunaan campuran dipisahkan antara properti investasi dan aset tetap. Akan tetapi jika nilai wajar komponen properti investasi tidak dapat diukur secara andal, tanpa biaya atau usaha yang berlebihan, seluruh properti dicatat sebagai aset tetap. Hak atas properti yang dikuasai oleh penyewa melalui sewa operasi dapat diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa berdasarkan sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan bisnis normal. Properti tersebut akan memenuhi definisi properti investasi dan penyewa dapat mengukur nilai wajar hak atas properti tanpa biaya atau usaha yang berlebihan secara berkesinambungan. Alternatif klasifikasi ini tersedia untuk setiap properti secara individual. Bab 17. Aset tetap. Ruang lingkup. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, adaptif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap tidak termasuk aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur, atau hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui. Bab 18. Aset tak berwujud selain goodwill. Ruang lingkup. Aset tak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Suatu saat dapat diidentifikasi jika aset tersebut dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan dengan kontrak aset atau liabilitas terkait, baik secara individual atau secara bersama, atau aset tersebut timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. Bab 19. Kombinasi bisnis dan goodwill. Ruang lingkup definisi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penyatuan entitas atau bisnis yang terpisah menjadi satu entitas pelaporan. Hasil dari hampir seluruh kombinasi bisnis adalah bahwa satu entitas pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis lain. Pihak yang diakuisisi, tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Suatu kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan berbagai cara untuk alasan legal, perpajakan, atau alasan lain. Hal ini mencakup pembelian
oleh entitas atas ekuitas entitas lain. Pembelian seluruh aset neto entitas lain, pengambil alihan liabilitas entitas lain, atau pembelian beberapa aset neto entitas lain yang secara bersama membentuk satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dapat terjadi dengan penerbitan instrumen ekuitas, pengalihan kas, setara kas atau aset lain, atau variasi hal tersebut. Transaksi dapat terjadi antara pemegang saham dari entitas kombinasi atau antara satu entitas dengan pemegang saham entitas lain. Hal ini dapat melibatkan pendirian entitas baru untuk pengendalian entitas kombinasi atau aset neto yang dialihkan atau restrukturasi satu atau lebih entitas kombinasi akuntansi. Seluruh kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode pembelian. Penerapan metode pembelian mencakup langkah-langkah berikut: pengidentifikasian pihak pengakuisisi, pengukuran biaya kombinasi bisnis, pengalokasian biaya kombinasi bisnis ke aset yang diakuisisi, serta liabilitas dan provisi untuk liabilitas kontingensi yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Bab 20 sewa. Ruang lingkup klasifikasi sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Klarifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau kombinasi yang pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Dan aset sewaan bersifat khusus dan hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai bab 14 sampai bab 20. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desyifa Safira akan menjelaskan materi tentang bab 21, 22, dan 23. Yang pertama yaitu bab 21 tentang provisi dan kontingensi. Bab ini diterapkan pada seluruh provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi kecuali provisi yang dicakup dalam bab lain dari standar ini. Pengaturan ini mencakup provisi yang berkaitan dengan yang pertama, sewa, yang kedua kontrak konstruksi, yang ketiga kewajiban imbalan kerja, yang keempat pajak penghasilan. Bab 22 yaitu tentang liabilitas dan ekuitas. Bab ini diterapkan ketika mengklasifikasikan seluruh jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama, kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja. Yang ketiga, kontrak untuk imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, instrumen keuangan, kontrak dan kewajiban berdasarkan transaksi pembayaran berbasis saham. Bab 23 yaitu tentang pendapatan. Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa berikut. Yang pertama, penjualan barang. Yang kedua, penyediaan jasa. Yang ketiga, kontrak konstruksi di mana entitas adalah kontraktor. Yang keempat, penggunaan oleh pihak lain atas aset entitas yang menghasilkan bunga royalti atau dividen. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya Noverto dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya mengenai standar akuntansi keuangan etap yang sekarang sudah diganti menjadi privat. Jadi dimulai dari bab 24. Jadi bisa kita lihat di slide. Itu hibah pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapannya. Untuk hibah pemerintah, ruang lingkupnya adalah
bantuan pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas di masa lalu atau di masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut. Kemudian untuk pengakuan dan pengukurannya, hibah yang menentukan kondisi kinerja masa depan tertentu diakui sebagai penghasilan ketika kondisi terpenuhi. Apabila tidak menentukan kondisi kinerja di masa depan, maka diakui sebagai penghasilan ketika hibah diterima. Kemudian hibah diterima sebelum pengakuan pendapatan diakui sebagai liabilitas dan diakui pada nilai wajar aset yang diterima atau yang dapat diterima. Pengungkapan yang harus diungkapkan adalah sifat dan jumlah hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan. Kemudian kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat pada hibah pemerintah yang belum diakui dalam penghasilan. Kemudian indikasi bentuk lain dari bentuk pemerintah di mana entitas telah memperoleh manfaat secara langsung. Yang dimaksud dengan indikasi bentuk lain itu contohnya seperti saran pemasaran secara cuma-cuma dan pemberian pinjaman dengan suku bunga 0. Kemudian masuk ke bab 25. Bab 25 itu biaya pinjaman. Ruang lingkup biaya pinjaman ini mencakup biaya bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dari mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya. Pengakuan dan pengukurannya, seluruh biaya pinjaman sebagai beban dalam laba rugi periode terjadi. Kemudian pengungkapan, yaitu pengungkapan total beban bunga tidak mensyaratkan pengungkapan tambahan lagi. Kemudian kita masuk ke bab 26. Bab 26 ini berkaitan dengan pembayaran berbasis saham. Ruang lingkupnya yaitu mencakup hak atas kenaikan harga saham untuk entitas yang menerima barang atau jasa ketika entitas lain dalam kelompok yang sama memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham. Memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas lain dalam kelompok yang sama menerima barang atau jasa kecuali transaksi tersebut secara jelas untuk tujuan selain pembayaran barang atau jasa yang dipasok kepada entitas yang menerimanya. Pengakuannya ketika entitas memperoleh barang atau pada saat jasa tersebut diterima. Jika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi tentang sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode. Deskripsi setiap jenis pengaturan pembayaran berbasis saham harus diungkapkan juga jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi berikut yang beredar pada awal periode, yang diberikan selama periode, dan yang dieksekusi selama periode. Kemudian kita masuk ke bab 27, penurunan nilai aset. Ruang lingkupnya itu kerugian penurunan nilai terjadi ketika jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Pengakuan dan pengukuran jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas adalah mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset tersebut. Pengungkapannya, untuk setiap kelas aset yang ditunjukkan dalam paragraf 27,33, jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos dalam laporan penghasilan komprehensif itu harus diungkapkan. Yang kemudian B, yang harus diungkapkan adalah jumlah pembalikan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos dalam laporan penghasilan komprehensif. Kemudian kita masuk ke dalam bab 28, itu tentang imbalan kerja. Jadi imbalan kerja ini adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai bentuk pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja termasuk direktur dan manajemen. Ruang lingkupnya yaitu imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, pasca kerja, dan pesangon. Pengakuan dan pengukurannya mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak sebagai akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan. Jadi bisa diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai iuran pada dana imbalan kerja, atau B sebagai beban, kecuali bab lain dari standar ini mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian dari perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap. Pengungkapannya, untuk imbalan kerja jangka pendek tidak disyaratkan untuk diungkapkan. Untuk setiap kategori imbalan jangka panjang yang diberikan oleh entitas wajib mengungkapkan sifat imbalan, jumlah kewajiban, dan status pendanaan pada tanggal pelaporan. Untuk setiap kategori pesangon yang diberikan oleh entitas kepada pekerja, entitas mengungkapkan sifat imbalan, jumlah kewajiban, dan status pendanaan pada tanggal pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara terakhir kami, Willy Arianda. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Saudara Noverto. Dan selanjutnya, saya akan membahas bab 29 sampai 35. Yang pertama, bab 29, pajak penghasilan. Jadi pada bab 29 ini, tujuan daripada pajak penghasilan adalah mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan laba kena pajak. Lalu ada pengakuan dan pengukuran pajak terkini. Entitas mengakui liabilitas pajak kini untuk pajak terutang atas laba kena pajak untuk periode kini dan pada periode lalu. Berikutnya, ada yang namanya pengakuan pajak tangguhan. Pengakuan pajak tangguhan ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, prinsip umum pengakuan. Yang kedua, dasar pengenaan dan perbedaan temporer. Yang berikutnya, perbedaan temporer kena pajak. Lalu, perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan, penilaian kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui, serta investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta kepentingan dalam ventura bersama. Berikutnya bab 30, penjabaran valuta asing. Jadi dalam penjabaran valuta asing ini, entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Lalu ada yang namanya mata uang fungsional dalam penjabaran valuta asing ini. Dalam mata uang fungsional ini, setiap entitas mengidentifikasi mata uang fungsionalnya. Mata uang fungsional entitas adalah mata uang pada lingkungan ekonomik pertama di mana entitas beroperasi. Berikutnya pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional. Pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional ini terdiri atas dua. Yang pertama pengakuan awal dan yang kedua pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Berikutnya bab 31 yaitu hyperinflasi. Hyperinflasi ini diterapkan untuk entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang dari suatu ekonomi hyperinflasi. Nah, jadi dalam ekonomi hyperinflasi ini entitas membuat penilaian dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada indikator. Ada beberapa indikator yang tidak terbatas pada ekonomi hyperinflasi. Yang pertama, populasi umum memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset non-moneter atau dalam mata uang asing yang relatif stabil. Yang kedua, populasi umum memperhitungkan jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal, tetapi dalam valuta asing yang relatif stabil. Yang ketiga, harga yang berlaku dalam penjualan dan pembelian secara kredit ditentukan dengan memasukkan faktor ekspektasi hilangnya daya beli selama periode kredit. Yang keempat, suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga. Yang kelima, tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau lebih dari 100%. Lalu, prosedur untuk menyajikan kembali biaya historis laporan keuangan. Ada beberapa prosedur yang digunakan untuk menyajikan kembali biaya historis laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, tentunya pasti laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Terdiri dari dua hal ini ya. Lalu, ada yang disebut ekonomi tidak lagi hiperinflasi. Apa itu ekonomi tidak lagi hiperinflasi? Itu adalah ketika ekonomi tidak lagi hiperinflasi dan entitas menghentikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun. Jadi entitas memperlakukan jumlah yang dinyatakan dalam mata uang penyajian pada akhir periode pelaporan sebelumnya. Jadi entitas ini memperlakukan jumlah yang dinyatakan dalam mata uang penyajian pada akhir periode laporan sebelumnya sebagai dasar untuk jumlah tercatat dalam laporan keuangan selanjutnya. Berikutnya bab 32, peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Jadi dalam definisi peristiwa setelah akhir periode pelaporan ini adalah
peristiwa yang baik menguntungkan atau tidak yang terjadi antara akhir periode dan tanggal laporan keuangan diotorisasi atau terbit. Lalu, ada yang namanya pengakuan dan pengukuran. Nah, pengakuan dan pengukuran ini terjadi atas dua peristiwa ya. Yang pertama, peristiwa penyesuai setelah akhir periode pelaporan, dan yang kedua, peristiwa non-penyesuai setelah akhir periode pelaporan. Berikutnya, pengungkapan pihak berelasi. Pihak berelasi itu adalah pihak orang atau entitas yang berelasi yang menyusun laporan keuangan entitas pelapor. Lalu dalam pengungkapan pihak berelasi ini ada yang namanya pengungkapan, yaitu pengungkapan itu terdiri dari apa saja. Yang pertama, pengungkapan hubungan entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, pengungkapan kompensasi personil, manajemen kunci. Yang ketiga, pengungkapan transaksi pihak berelasi. Bab 34, aktivitas khusus. Aktivitas khusus ini, ruang lingkupnya adalah pedoman dalam pelaporan keuangan entitas private yang terlihat dalam 3 aktivitas khusus, yaitu agrikultur, yang kedua, aktivitas ekstraktif, dan koneksi jasa. Berikutnya ada agrikultur. Jadi agrikultur ini adalah entitas yang terlibat dalam aktivitas agrikultur yang menggunakan draft. Standar ini untuk menentukan kebijakan akuntansi. Aktivitas agrikultur ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, itu pengukuran model nilai wajar, pengukuran model biaya, serta pengungkapan model biaya, akuntansi model aset keuangan, dan akuntansi model aset tak berwujud. Yang terakhir yaitu bab 35 dan materi terakhir dari kelompok 3, ketentuan transisi draft SAK entitas privat. Terlepas dari apakah kerangka dasar akuntansi sebelumnya adalah serangkaian prinsip akuntansi yang berlaku umum lain, seperti standar akuntansi nasional atau kerangka dasar lain seperti dasar pajak penghasilan lokal. Berikutnya, adopsi pertama kali. Laporan keuangan pertama kali sesuai draft standar ini adalah laporan keuangan tahunan pertama di masa entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap draft SAK entitas private. Lalu, ada prosedur penyusunan laporan keuangan pada tanggal transisi. Entitas pada tanggal transisi, draft SAK entitas private yaitu awal dari periode sajian yang paling awal. Apa saja langkah-langkah dari prosedur penyesuaian laporan keuangan pada tanggal transisi ini? Yang pertama, yaitu mengakui seluruh aset dan liabilitas pengakuannya disyaratkan oleh draft SAK entitas private. Yang kedua, tidak mengakui item sebagai aset atau liabilitas jika draft atau standar ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Yang ketiga, mereklasifikasi item yang diakui berdasarkan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas, namun merupakan jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas berdasarkan komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan draft standar ini. Dan yang terakhir, menetapkan standar ini dalam mengukur seluruh aset dan liabilitas yang diakui. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam segi presentasi, kami kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.